Adik Mbak Tari yang bungsu ini laki-laki. Dia penasaran, burung merpati siapa yang nyasar perasaan keluarga Mbak Tari ya. Di sekitar sini, di kampung ini tidak ada yang main merpati. Tapi suara itu ya boleh dikatakan suara kayak siwingan merpati. Jadi pas pada suatu maghrib, adik yang Mbak Tari mendengar suara siwingan itu, dia keluar, sahabat-sahabat. Yang lain pada sholat, dia keluar. Ketika adik Mbak Tari melihat, yang dilihatnya itu bukan burung merpati, tapi yang dilihat sama adik Mbak Tari itu seperti makhluk kecil. Ya ukurannya itu kayak kalau digambarkan sebesar burung bangau kalau terbang, bentangan sayapnya itu ya sekitar setengah depa inilah, tapi berwarna merah. Itu lewat di atas bubung atap rumah Mbak Tari dan menghilang. Dan setelah burung itu terbang, terdengar kayak ada suara kayak ada pasir jatuh di atas genteng. Dan adiknya Mbak Tari melihat itu bukan pasir, tapi kalau dilihat itu kayak pecahan beling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, follow juga TikTok saya di rio.wijaya91 dan TikTok Rio Wijaya Makan-Makan. Untuk sahabat yang mau berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan ceritanya lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan untuk sahabat-sahabat yang mau ikutan PO Hoodie, boleh hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. PO Hoodie akan kita close di tanggal 3 Februari. Ayo sebentar lagi. Yuk yang belum ikutan PO digaskan sebelum PO-nya berakhir. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh sahabat yang sudah mengikuti PO Hoodie ini. Terima kasih dan ditunggu barangnya sampai ke alamat tujuan masing-masing. Nah, di video kali ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita yang bernama Mbak Tari. Ini menarik nih sahabat-sahabat. Untuk sahabat-sahabat yang sedang bekerja mencari nafkah di luar negeri, Mbak Tari ini dulu salah satu pekerja dari Indonesia yang berangkat mencari rezeki ke Taiwan. Nah, setibanya di Taiwan, Mbak Tari ini mengalami kejadian yang menakutkan bahkan mengerikan. Kejadian ini hampir saja merenggut nyawa Mbak Tari. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan, memberikan kemudahan untuk Mbak Tari dalam proses penyembuhan. Bahkan ketika Mbak Tari ini dalam masa-masa sulitnya di sana, bos tempat bekerja Mbak Tari ini orang yang sangat baik sekali dan membantu Mbak Tari sampai Mbak Tari pulang ke Indonesia lagi dan sembuh, alhamdulillah. Nah, kisah ini patut kita jadikan pelajaran untuk diri kita semua, untuk berjaga-jaga dan
saya pesankan kalau ada masalah, alangkah baiknya diselesaikan dulu, baru kita istilahnya ya berangkat atau bekerja. Karena kejadian ini merupakan sebuah kejadian misteri dan boleh dikatakan ya ini buntut dari kesalahan Mbak Tari di masa lalunya. Jadi Mbak Tari ini berasal dari salah satu wilayah yang ada di Jawa Barat. Mbak Tari di Jawa Barat menikah tapi belum punya anak, sahabat-sahabat. Beliau menikah ini tidak lama, kurang lebih sekitar 2 tahun lah. Jadi dari awal menikah Mbak Tari dan suaminya ini sudah tidak cocok. Mereka dijodohkan, sahabat-sahabat. Ya, jadi Mbak Tari tidak terpikir sama dia kalau dia ini bakal berangkat jadi tenaga kerja ke Taiwan sana. Ya dia berpikir ya palingan aku ini jadi ibu rumah tangga biasa. Apalagi aku sudah menikah. Nah, di pernikahannya ini Mbak Tari banyak sekali mengalami ujian, cobaan. Pertama, mulai dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Yang kedua, suami Mbak Tari ini tidak mau kerja dia. Jadi ya Mbak Tari harus banting tulang, dan ketika Mbak Tari kerja, ada aja salah istrinya, dituduh istrinya selingkuh lah, dituduh istrinya macam-macam lah, bahkan yang menyakitkan Mbak Tari, yang membuat dirinya itu tidak habis pikir lah sama suaminya ini. Suaminya ini kan tinggal di rumah ibu bapaknya Mbak Tari, tinggal serumah Mbak Tari, ibu bapaknya dan adik-adik Mbak Tari. Suaminya ini nuduh Mbak Tari ini selingkuh, nuduh Mbak Tari ini macam-macam, itu di hadapan kedua orang tua Mbak Tari. Dan ketika kedua orang tua Mbak Tari ini yang membela anaknya, suami Mbak Tari ini tidak segan-segan membentak. Bahkan pernah satu kejadian, bapaknya Mbak Tari ini didorong sampai jatuh. Nah, di situ Mbak Tari ini berpikir, ini bukan jalan terbaik, ini bukan rumah tangga, ini bagaikan neraka. Mbak Tari pun beranilah dia membantah suaminya, dan suami Mbak Tari pernah mengatakan seperti ini. Baiklah, kalau kau berani melawan aku, suatu saat nanti kau akan merasakan apa itu yang namanya santet. Awalnya Mbak Tari berpikir kayak gini, ini cuma nakut-nakutin aja. Tak mungkin lah dia sampai setega itu nyantet aku. Awalnya itu yang dipikirkan Mbak Tari. Dan mulai dari hari itu, Mbak Tari pun pisah ya. Suaminya ini diusir dari rumah ibu bapak Mbak Tari. Dia pulang ke rumah keluarganya. Mbak Tari pun menjalani kehidupan seperti biasa. Nah, dari hari itu memang statusnya Mbak Tari ini tidak cerai, sahabat-sahabat. Ya, tidak cerai secara hukum, secara negara, tapi sudah cerai secara agama. Karena 6 bulan Mbak Tari ini tidak pernah bertemu dengan suaminya, tidak pernah dinafkahi lahir, tidak pernah dinafkahi batin sama sang suami, dan suaminya pun sudah berkali-kali sewaktu masih tinggal serumah ini berkali-kali mengatakan kuceraikan kau, kuceraikan kau. Yang mana dalam agama, kalau suami sudah mengatakan kuceraikan kau sampai berkali-kali, itu talak tilu atau talak 3 sudah jatuh. Itu sudah tidak bisa lagi tinggal serumah, apalagi berhubungan badan, itu sudah zina jatuhnya. Karena sang suami sudah mengatakan kuceraikan kau, talak sudah jatuh. Walaupun di pengadilan agama belum putus, belum diajukan, tapi mereka secara agama itu sudah tidak sah lagi menjadi suami istri. Nah, makanya dari itu pisahlah mereka ini. 6 bulan tidak dinafkahin, tambah jadi lagi di situ talaknya jatuh. Yang mana kalau suami tidak menafkahi istri lahir dan batin selama beberapa bulan, itu sudah cacat lah jatuhnya ya. Nah, jadi dari 6 bulan ini keadaan Mbak Tari ini baik-baik saja, sahabat-sahabat. Tidak pernah dia ngerasa sakit, tidak pernah apa, tapi di sini mentalnya jatuh. Ya. Ditambah lagi suaminya ini walaupun tidak pernah ketemu sama Mbak Tari, tidak pernah datang ke rumah, sering dengar dari tetangga, sering dengar dari teman-teman Mbak Tari, melihat kalau suaminya ini ya setelah pisah sama kamu, dia makin survive aja. Istilahnya yang tadi tidak punya motor, sudah pakai motor baru. Kabar-kabarnya dimodalin sama ibu bapaknya jual sawah buat beli motor dan gonta-ganti pacar, gonta-ganti cewek yang dibonceng. Nah, di situ tambah membuat Mbak Tari sakit hati. Disitulah Mbak Tari ini memutuskan untuk hijrah ke Taiwan bekerja. Dan kebetulan sepupu-sepupu Mbak Tari sudah terlebih dahulu berangkat ke Taiwan.
Jadi gampang lah ya, jadi ditunjukin kamu daftar ke sini, nanti ikut pelatihan, dan singkat cerita berangkatlah Mbak Tari ke Taiwan. Dan di Taiwan Mbak Tari ini bekerja untuk merawat orang tua yang sedang dalam keadaan sakit. Nah, awal-awal Mbak Tari kerja di sana, suasana kerja itu sangat kondusif sekali ya. Memang bos dari Mbak Tari ini orangnya cuek, suami istri bekerja di rumah itu cuma tinggal berempat jatuhnya. Mbak Tari, ibu dari bos perempuan Mbak Tari. Nah, di situ ada suami istri yang mempekerjakan Mbak Tari. Ya, mereka ini tidak punya anak juga. Nah, Mbak Tari ini baru berusia 21 tahun, sahabat-sahabat, ketika berangkat ke Taiwan. Jadi, bos dari Mbak Tari ini ternyata dulu pernah punya anak. Ya, kalau hidup anaknya itu seumuran Mbak Tari, perempuan juga. Tapi di usia 1,5 tahun, anaknya meninggal dunia, sahabat-sahabat. Nah, jadi semenjak dari itu, ya mereka ini tidak punya anak lagi. Karena di kelahiran pertama anak yang meninggal ini, itu ada terjadi sesuatu lah. Jadi rahimnya mesti diangkat, dan mereka sudah tidak bisa punya anak lagi. Nah, jadi ketika menyambut kedatangan Mbak Tari, mereka sangat senang sekali. Dan ternyata sebelum Mbak Tari kerja di sana, ada juga ya yang digantikan Mbak Tari ini itu dari Indonesia juga. Nah, itu dia balik ke kampung karena mau menikah. Ya, dari usia 18 tahun bahkan, yang kerja dari sebelum Mbak Tari ini sampai umur 25. Sudah berapa tahun tuh dia ngurus nenek-nenek ini. Nah, dia pulang ke Indonesia mau menikah dan digantikanlah posisinya sama Mbak Tari. Ya, awalnya Mbak Tari melihat pasangan suami istri yang mempekerjakannya ini cuek. Jadi pergi pagi, balik sore, kadang malam, ya ngobrol tuh jarang sekali. Sampai setahun Mbak Tari kerja di sana, alhamdulillah dari uang yang hasil kerja Mbak Tari di Taiwan itu dikirimkan ke Indonesia. Ibu bapaknya sudah bisa merenovasi rumah. Ibu bapaknya udah kelihatan hidupnya lebih mapan lah. Nah, di sini sahabat-sahabat, teror demi teror terjadi di rumah ibu bapaknya Mbak Tari. Itu awalnya. Awal pertama, ibu bapaknya ini mendengar seperti kayak ada suara burung merpati kalau pakai sawangan, tahu ya, suaranya wing. Itu setiap lepas maghrib selalu terdengar lewat di atap rumah mereka. Yang mana rumah ini baru direnovasi. Rumah ini baru dilebarin, ya, atapnya baru ditinggiin, tapi belum pakai plafon, sahabat-sahabat. Ya, rencananya nanti kalau dapat duit diguyur lagi nih, baru dipasangi plafon, baru dirapikan. Nah, jadi baru tahap ya 75% lah rumah itu jadi. Ada 4 kamar sekarang di rumah itu. Kamar pertama itu kosong untuk Mbak Tari pulang nanti. Kamar kedua ditempatin ibu bapak Mbak Tari, dan kamar yang 2 lainnya itu adik-adik Mbak Tari. Jadi ruang tengahnya besar, jadi pas di ruang tengah itu hubungan atap yang paling tinggi. Jadi memuncak kayak ini, nah di bawahnya itu, di bawah puncak tertinggi itu ruang tengah ngumpul keluarga. Setiap maghrib, lepas maghrib lah jatuhnya, suara siwingan burung itu terdengar. Adik Mbak Tari yang bungsu ini laki-laki. Dia penasaran, burung merpati siapa yang nyasar? Perasaan keluarga Mbak Tari ya, di sekitar sini, di kampung ini tidak ada yang main merpati. Tapi suara itu ya boleh dikatakan suara kayak siwingan merpati. Jadi pas pada suatu maghrib, adik yang Mbak Tari mendengar suara siwingan itu, dia keluar, sahabat-sahabat. Yang lain pada sholat, dia keluar. Ketika adik Mbak Tari melihat, yang dilihatnya itu bukan burung merpati, tapi yang dilihat sama adik Mbak Tari itu seperti makhluk kecil. Ya, ukurannya itu kayak kalau digambarkan sebesar burung bangau kalau terbang, bentangan sayapnya itu ya sekitar setengah depa inilah, tapi berwarna merah. Itu lewat di atas bubung atap rumah Mbak Tari dan menghilang. Dan setelah burung itu terbang, terdengar kayak ada suara kayak ada pasir jatuh di atas genteng. Dan adiknya Mbak Tari melihat
itu bukan pasir. Tapi kalau dilihat itu kayak pecahan beling. Nah, ketika adik Mbak Tari ini melihat, dia jelas melihat itu, matanya ini pedih sekali, perih sekali. Bayangan-bayangan hitam itu mulai masuk ke matanya dan dia tidak bisa melihat. Dia bisa mendengar tapi tidak bisa melihat. Ya tentunya dia teriak, "Pak, Bu, tolong. Bu, mataku sakit. Pak, Bu, tolong. Mataku sakit. Tolong, Pak. Tolong, Bu." Nah, ibu bapak Mbak Tari ini kan lagi sholat. Jadi dia teruslah sholat, setelah sholat bapaknya langsung keluar, adiknya tuh duduk sambil ngucuk-ngucuk mata. "Tolong Pak, perih Pak, kenapa? Kenapa? Mataku sakit Pak, mataku perih." Dibawa masuk. Adiknya Mbak Tari yang bontot yang laki-laki ini. "Buka matamu Le, buka matamu. Sakit Pak, sakit." Nah, dipaksa dibuka sama bapaknya. Itu isinya kayak darah kering gitu sahabat-sahabat. Di sini. Nah, cepatlah ya, diambil air hangat ya, pakai handuk, dikompres pelan-pelan. Nah, setelah dikompres pelan-pelan baru adiknya ndak teriak-teriak lagi, tapi pandangannya ini masih gelap. Jadi cuman samar-samar dapat melihat. Ditanya sama ibunya, "Kok bisa kamu kayak gini? Lagian kamu ngapain? Maghrib keluar. Orang lagi sholat, kamu mainan keluar. Tadi aku mau lihat burung merpati yang lewat itu loh, Bu. Aku mau lihat itu, aku penasaran." Lah, terus apa yang kamu lihat? "Bukan burung merpati, Bu. Aku ngelihat sosok merah, berapi-api terbang dan mataku udah tidak bisa ngelihat apa-apa lagi." Nah, mendengar itu, di malam itu juga, sahabat-sahabat, Mbak Tari ditelepon. Tentunya Mbak Tari panik. Nah, Mbak Tari nyuruh, "Pak, panggil Pak Ustadz. Feelingku ndak enak nih, panggil Pak Ustadz." Nah, dipanggil Pak Ustadz, diceritakan semuanya. Ya Pak Ustadz bilang, ya itu setan iblis berarti yang lewat. Tapi belum ketahuan nih sahabat-sahabat, ada tujuan atau ada maksud setan iblis itu melintas di rumahnya si Mbak Tari ini belum terbaca ada apa-apanya. Lantas mata dari adiknya Mbak Tari ini diterapilah, ya, diobatin menggunakan bahan-bahan herbal. Ya, tidak sampai seminggu, alhamdulillah mata dari adiknya Mbak Tari ini sembuh. Nah, seminggu itu juga, ya, sosok yang dilihat adik Mbak Tari ini tidak pernah lewat lagi di atap rumah mereka. Karena di rumah itu ya disyaratin lah sama Pak Kiai ini, ya. Nah, jadi setelah mata adik Mbak Tari ini sembuh, keluarga dari Mbak Tari mulai berhati-hati, mulai ya istilahnya antisipasi lah ya. Mana tahu ini memang kiriman orang atau ya ini cuma sekedar lewat. Apes adikmu aja nih Tari ngelihat sosok itu. Nah, Mbak Tari pun nyuruh untuk mencari orang yang bisa lah ya, untuk menangkal hal-hal seperti itu. Nah, banyak nih orang yang datang atau didatangkan sama bapaknya Mbak Tari sesuai permintaan Mbak Tari, tapi sama sekali belum ada yang mampu untuk menangkal gangguan-gangguan mistis yang bertubi-tubi datang ke rumah keluarga Mbak Tari. Jadi setelah mata adik ini sembuh, mereka beringat kalau maghrib jangan keluar rumah. Ya, ba'da isya lah baru boleh aktivitas keluar rumah. Jadi setelah ba'da maghrib mereka kumpul di ruang tengah itu sahabat-sahabat. Ibu bapaknya, adik-adik Mbak Tari, ya adiknya ada 2 tadi, ngumpul di sana. Nah, pada suatu ketika lagi nih, ba'da maghrib juga, ketika mereka sedang ngumpul-ngumpul di sana, tiba-tiba saja terdengar suara ledakan dan kilatan cahaya yang begitu terang di dalam rumah Mbak Tari, itu pas di bawah bubungan atau anjungan yang tinggi, puncak dari atap rumah Mbak Tari meledak di bagian dalamnya. Jadi rumah itu kan belum pakai plafon. Adik-adiknya sedang duduk nih nonton TV, ibu bapaknya juga sedang nyantai lah, sedang nonton TV juga. Tiba-tiba saja meledak. Dar! Dilihat itu ada kayak kilauan cahaya dan suara serpihan jatuh, tapi tidak ada barang yang jatuh. Di malam itu juga, ibu dari Mbak Tari kesurupan. Jadi setelah ledakan itu terdengar, suara serpihan itu jatuh, tapi tidak tahu barang itu jatuh kemana. Ibu dari Mbak Tari ini kesurupan, sahabat-sahabat. Mengeracau dia.
Ya, memberontak, dia mau keluar, ditahan sama bapaknya, ditahan sama adik-adiknya, dibawa masuk lagi, merontak lagi, mau kabur lagi lewat belakang, dan selalu mencoba untuk menyakiti dirinya. Nah, lagi-lagi di sini Pak Ustadz didatangkan untuk menetralisir sosok yang mengganggu, yang merasuki tubuh ibunya dari Mbak Tari. Pak Ustadz mengatakan, kalau ini sudah tidak betul. Kalau ini bukan istilahnya kebetulan, ini pasti ada yang berniat jahat, yang sengaja untuk menyakiti keluarga kalian. Alangkah baiknya malam ini dikosongkan dulu rumah ini. Nah, menurut saran dari Pak Ustadz, rumah itu pun dikosongkan, sahabat-sahabat. Nah, tapi pada malam itu, Mbak Tari ini tidak dikasih tahu dia. Karena ya waktunya sudah malam, ya Mbak Tari takutnya di sana kepikiran apa-apa. Adik-adik Mbak Tari bilang besok aja lah hubungin Mbak. Nah, jadi rumah itu dikosongkan. Pagi baru Mbak Tari dikabarin. Yang mana pas nelpon itu, kondisi ibunya Mbak Tari ini itu sudah lumayan membaik, cuman tinggal lemes saja. Ya, dia udah nggak kesurupan lagi. Nah, ngobrol lah ibunya sama si Mbak Tari. Mbak Tari nanya, "Bu, gimana perasaan ibu sekarang? Gimana kondisi ibu sekarang?" "Alhamdulillah, baik, Dok. Tapi cuman kepala sama telinga ibu saja yang sakit." Nah, lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, tiba-tiba ibunya Mbak Tari ini cekikikan. Ketawa, melengking, dan matanya tuh muter-muter, sahabat-sahabat. Nah, langsunglah ya, handphone itu diambil sama adik Mbak Tari. Ibunya ini mau berontak lagi, mau kabur, mau menyakiti dirinya lagi, itu dipegang. Dan barulah di situ sosok yang merasuki tubuh ibu Mbak Tari ini mengatakan, "Nanti tunggu giliran kamu. Tunggu nanti giliran kamu. Kamu yang akan lebih bahaya lagi. Kamu yang akan lebih merasakan sakit lagi. Kamu tunggu. Kamu tunggu." Mbak Tari ini nggak ngerti dia. Ditelepon nih soalnya. Nggak ngerti apa maksud dari makhluk ini mengatakan seperti itu. Nah, jadi lagi-lagi pagi itu Pak Ustadz datang, dan sosok itu gampang sekali untuk dinetralisir. Nggak seperti semalam. Dinetralisir sama Pak Ustadz, dan ibu Mbak Tari pun langsung sadar. Nah, ketika ibu Mbak Tari ini sadar, telinganya itu tidak terasa sakit lagi, kepalanya sudah tidak pusing lagi. Dan Pak Ustadz mengatakan ini baru bersih, benar-benar bersih. Kalau semalam belum bisa kita bersihkan. Nah, jadi ya senanglah keluarga Mbak Tari ini. Tapi belum boleh balik ke rumah. Karena Pak Ustadz mengatakan di rumah itu pasti ada sesuatu. Jadi kita cari dulu nih titik-titik energinya, kita bersihkan dulu, baru boleh ditempati lagi. Nah, kurang lebih sekitar 3 hari lah Pak Ustadz minta waktu, dan titik-titik yang dikatakan Pak Ustadz ini tidak dapat ditemukan. Dan disimpulkan sama Pak Ustadz, ya berarti barang itu tidak masuk ke sini. Ya, itu yang dikirim itu sejenis, kalau dalam bahasa yang sekarang ini ya, buhul katanya tuh. Jadi buhul itu kiriman dari dukun santet. Nah, itu pecah di rumah orang itu ya. Apa yang pecah itu yang bisa masuk ke penghuni rumah. Itu katanya buhul. Ada juga yang ditanam, ada juga yang dikirim seperti itu. Kalau orang Sumatera bilang itu namanya tuju. Nah, itu yang ngirimkannya setan kasar, setan iblis, dan reaksinya itu bisa bikin orang sekeluarga, serumah itu sakit. Ya, memang sosok-sosok tuju, ya, ilmu santet tuju ini susah untuk dideteksi. Ya, kadang-kadang ya ada yang bisa menemukan itu di mana bersarangnya, ada juga yang merasakan kalau energinya itu netral tapi barang itu kuat energinya di sana. Itulah bahayanya kalau santet tuju seperti itu atau buhul ya. Jadi dah 3 hari ditempatin lagi rumah itu, ibunya baik-baik saja, Mbak Tari pun dia tenang. Ya berarti masalah ini sudah dapat diselesaikan sama si Pak Ustadz, dan mereka ini mulai mencoba untuk berpikir siapalah kira-kira yang ngisengin kita. Ada di sini berdetak di hati keluarga Mbak Tari, jangan-jangan mantan suaminya Tari ini. Ya tapi untuk apa juga? Dia kan sudah hidup senang sekarang. Kenapa juga anak kita pun tidak ada di sini? Kenapa dia mau mengganggu kita? Nah, kekhawatiran ibunya Bapak Mbak Tari ini, ya,
anaknya di sana itu nggak bakal kena santet karena jauh jaraknya Indonesia ke Taiwan, nggak bakal masuk santet atau ilmu dikirimkan ke sana. Tapi pemikiran itu salah. Pemikiran itulah yang membuat Mbak Tari menderita. Jadi kurang lebih sebulan lah dari kejadian ini, Mbak Tari sering mengeluhkan ketika nelpon ibu bapaknya, dia merasa sering pusing. Dia sering muntah-muntah, tapi kalau masuk angin tidak mungkin. Rasa-rasa badan masuk angin tuh tidak ada. Sudah minum obat, tapi masih sering pusing kepalanya. Dan ketika pusing itu, dia merasa kayak muter-muter itu sakit sekali. Sampai dia buka mata aja itu kayak perih kayak itu. Dan beberapa kali, Mbak Tari ini mimpi dia, sahabat-sahabat. Mimpi kalau rambutnya ini dipelintir kecil-kecil dan ditarik, putus rambutnya ini atau kecabut dari jangatnya ini, itu keluar nanah. Ya, bagian-bagian rambut ini, dan di bagian-bagian itulah kepalanya ini merasa sakit. Yang melakukan itu, yang melintir, yang nyabut rambut Mbak Tari itu adalah sosok laki-laki dengan jubah hitam. Wajahnya nggak kelihatan. Yang kelihatan itu cuma janggutnya aja panjang. Mbak Tari merasakan kalau kuku-kuku dari laki-laki yang berjubah itu panjang dan tajam-tajam. Karena ketika laki-laki itu mengambil rambut Mbak Tari sehelai demi sehelai dan mencabutnya, kuku-kukunya itu merasa tertancap di kepala Mbak Tari. Itu sakitnya luar biasa, sahabat-sahabat. Bayangkan kalau lagi kumatnya itu di tengah malam, Mbak Tari ini sering berteriak sendiri. Jadi dia merasakan rambut itu ditarik di dalam mimpi, sakitnya itu sampai ke bawah ketika Mbak Tari kebangun dan dia teriak, aduh, sakit, sakit. Jadi itu dia, Mbak Tari ini ngeluh sama ibunya, bercerita kayak gitu. Ibu bapak Mbak Tari ini seakan-akan menganggap kalau itu cuma penyakit biasa. Kamu periksa ke dokter, mungkin ya ada sesuatu, mungkin ya ada penyakit, itu ya minta obat lah sama dokter. Aku udah sering ke dokter, kata Mbak Tari, tapi ya dokter ndak bilang ada penyakit apa-apa. Dan Mbak Tari ini sering cerita juga sama teman-temannya yang ada di Taiwan, yang dari Indonesia juga ya. Nah, beberapa teman dari Mbak Tari ini mengatakan, jangan-jangan kamu kena santet. Nah, Mbak Tari pun berpikir sama dengan pemikiran dari ibu bapaknya. Siapa yang nyantet aku? Emang bisa kita di sini disantet? Siapa? Perasaan aku di sini tidak ada musuh, kata Mbak Tari. Ya bukan, mana tahu itu dari masa lalu kamu, masalah dari masa lalu kamu. Nah, kepikiran Mbak Tari di sini. Ya, atau jangan-jangan mantan suamiku kali ya masih dendam sama aku dan menyantet aku seperti ini. Nah, jadi Mbak Tari ya tidak terlalu memikirkan itu, dia fokus dengan kerjaannya karena dengan sakit kepalanya ini kerjaan Mbak Tari itu berantakan, sahabat-sahabat, dan dia takut kalau dipecat, dipulangkan ke Indonesia, ya mau kerja di mana lagi karena dia sudah nyaman sekali dengan keluarga tempat dia bekerja. Ya, dia sudah nyaman lah karena gajinya besar, Mbak Tari bilang. Jadi dia mencoba fokus untuk bekerja dan mengabaikan penyakitnya. Tapi sakit itu tidak hilang-hilang. Yang namanya sakit di badan, lambat laun penyakit itu akan terus menggerogoti tubuh kita. Mbak Tari itu badannya mulai kurus. Lingkar matanya itu mulai hitam jadi mata panda karena dia jarang tidur. Nah, mulai di sini santet itu berjalan dengan maksimal. Dari mulai kepalanya terasa dicabut-cabut rambutnya, membuat Mbak Tari ketakutan karena mimpinya selalu buruk. Dan yang parahnya lagi, sahabat-sahabat, di malam-malam ketika Mbak Tari bermimpi, dia menahan sakit kepalanya itu sampai dia manjat dinding, sahabat-sahabat. Sampai dia meluk guling itu sampai erat sekali karena ya seakan-akan kalau rambut itu dipelintir di dalam mimpinya itu, baru terasa mau ditarik dikit, itu rasa jantungnya mau putus, sakit sekali. Dia mau teriak, nggak kuat, malu ya di tempat orang. Ada juga yang dirawat sama Mbak Tari ini kan lansia, orang sakit, ya
keganggu terus sama Mbak Tari, nanti bahaya pula kesehatannya. Jadi dia gigit tangannya, kalau nggak gigit guling, tangan Mbak Tari habis digigitnya untuk menahan sakit. Sampai dia ini manjat dinding. Saking kan dia nahan sakit, keringat dingin keluar, sahabat-sahabat. Nah, jadi karena ya penyakit ini sudah mengganggu mental psikis Mbak Tari, sampai-sampai Mbak Tari ini parnoan dia. Ketika dia sedang kerja, ya, dia sering melihat itu sosok laki-laki berjubah itu mendatangi Mbak Tari dan mendekati Mbak Tari, dia kabur, ninggalin lansia yang dirawat sama Mbak Tari. Ya lansia ini tidak bisa apa-apa, di kursi roda, makan disuapin, mandi dimandiin gitu ya. Ya dia tidak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi sama Mbak Tari ini disadari sama majikannya, sama bosnya di sana. Nah, Mbak Tari ini ditanya dengan menggunakan bahasa Taiwan lah ya, kamu ini kenapa? Seperti ada yang salah dengan kamu. Kamu sakit. Apa yang kamu rasakan? Sepertinya kamu ketakutan. Kamu takut sama siapa? Siapa yang mengganggu kamu di sini? Nggak apa-apa. Aku cuma kurang enak badan. Ya sudah, kalau kurang enak badan, ke dokter. Dikasih duit nih sama bosnya. Nggak, kemarin aku sudah makan obat. Obatku sudah banyak. Mana? Mana buktinya? Obatnya mana? Ditunjukin sama Mbak Tari. Ya memang banyak. Ya sudah, kamu istirahat. Jangan terlalu capek lah, ibarat kata seperti itu. Nah, Mbak Tari kan nggak enak. Dia kerja di sini, ya masa dia yang istirahat? Nggak apa-apa, kata bosnya. Nggak apa-apa, istirahatlah. Jadi istirahat Mbak Tari ini, sahabat-sahabat. Terus, kerjaannya sudah nggak beres lagi. Mbak Tari ngomong sama bosnya, mudah-mudahan aku bisa cepat sembuh. Ya, jadi jangan khawatir, jangan berpikir untuk nyari pengganti aku. Aku butuh sekali kerjaan ini. Nah, bos Mbak Tari bilang nggak usah khawatir. Kami nganggap kamu di sini tuh bukan kayak orang lain lagi gitu. Kami sayang sama kamu. Yang penting kamu sembuh, kamu istirahat. Nah, jadi bos laki-laki Mbak Tari ini mungkin ya peka nih dengan apa yang dirasakan sama Mbak Tari. Ya, dia mendatangkan satu praktisi yang ada di Taiwan ya. Kalau kita bilang tuh dukun lah di sana. Tapi dengan cara mereka di sana ya, dengan kepercayaan mereka di sana. Nah, itu dukun itu datang, itu Mbak Tari itu melihatnya takut, sahabat-sahabat. Ketakutan, dia masuk ke kamar, dikunci kamarnya. Sampai digedor-gedor, disuruh buka. Mbak Tari nggak mau buka, dia takut, dia bilang. Enggak, kamu nggak diapa-apain. Nah, itulah dukun itu bilang, dukun yang ada di Taiwan itu bilang, kalau anak ini itu dipengaruhi sama makhluk gaib. Gitu. Tapi makhluk gaib itu nggak bakal mengganggu anggota keluarga kalian. Dia cuman mengincar anak ini, atau sengaja dikirimkan untuk anak ini. Nah, mulai dari hari itu, sahabat-sahabat, kondisi Mbak Tari ini sudah mulai tidak stabil. Nggak stabil sekali. Kacau sekali. Sampai di mana dia jatuh sakit. Dia nggak bisa mengapain. Dan alhamdulillahnya, syukur alhamdulillahnya Mbak Tari. Dan ini di luar ekspektasi Mbak Tari. Bayangkan, majikan Mbak Tari ini yang merawat Mbak Tari. Dan sakit Mbak Tari ini bukan seminggu, 2 minggu. Hampir 1 tahun. Saking kan bosnya ini sayang dengan Mbak Tari ini. Bosnya ini mendatangkan orang lagi untuk mengurus ibunya ini, untuk mengurus pekerjaan Mbak Tari, dan Mbak Tari dirawat sama bosnya. Masuk rumah sakit di Taiwan itu sudah beberapa kali. Melakukan pengobatan alternatif itu sudah beberapa kali. Tubuh Mbak Tari yang tadinya demplon, itu tinggal tulang, sahabat-sahabat. Dan Mbak Tari beberapa kali pun mengatakan, izinkan aku pulang. Biarkanlah aku pulang. Kalau aku mati, jadi tidak repot. Tapi gimana mau memulangkan Mbak Tari? Kondisinya sedang seperti itu. Jangankan untuk flight, untuk terbang berjam-jam. Duduk lama aja dijatuh, sempoyongan. Karena Mbak Tari itu bilang kepalanya berat sekali. Berat sekali kepalanya. Nah, beberapa kali ya Mbak Tari ini dirawat di rumah sakit, tapi dokter tidak bisa menyimpulkan penyakitnya apa. Sampai ya di scan seluruh tubuh Mbak Tari ini, itu tidak kelihatan penyakitnya apa. Nah, singkat cerita sahabat-sahabat, hampir setahun Mbak Tari ini dalam kondisi seperti itu. Ada satu orang dari Indonesia juga
tenaga kerja perempuan juga sering nih setiap minggu pokoknya ngeliatin Mbak Tari ke sana, kondisinya semakin tidak karuan. Ya rame lah kawan-kawan Indonesianya jenguk Mbak Tari ke sana, dan keluarga itu welcome sekali dengan kedatangan teman-teman Mbak Tari. Nah, ada satu teman Mbak Tari, sebut saja Bunga namanya. Ini dia pacaran dengan orang Malaysia. Orang Malaysia ini kerja juga di Taiwan, dan ternyata keluarga dari orang Malaysia ini itu paranormal di sana. Orang bisa lah kayak gitu. Nah, jadi dibawa ke sana untuk melihat Mbak Tari. Nah, itu diteleponnya keluarga yang ada di Malaysia, ditanyakan, dan keluarga dari yang orang Malaysia ini ya, minta dia didatangkan ke Taiwan untuk melakukan pengobatan. Dan ini disetujui sama Mbak Tari. Mbak Tari ini sadar dia, sahabat-sahabat. Tapi badannya aja nggak bisa dikontrol, lemah sekali. Ya penglihatannya itu keliengan terus, makan dikit muntah, kepalanya itu rasa diputar-putar. Nah, jadi datanglah ya orang pintar yang dari Malaysia ini, ya, dia melakukan pengobatan selama 3 hari. Pengobatan itu nggak kunjung-kunjung selesai, sampai di mana dia pun muntah darah. Mbak Tarinya muntah darah, orang ini muntah darah. Di sini Mbak Tari melihat Mbak Tari muntah darah itu darah segar, tapi orang pintar ini muntah darah, itu yang keluar itu darah bercampur rambut. Banyak sekali rambut yang keluar, sedangkan rambut Mbak Tari ini sudah mulai tipis, karena ketika dia mimpi rambutnya dicabut, ya itu rambutnya kecabut betulan, sahabat-sahabat. Itu keluar dari mulut orang itu, dan itulah sumber penyakit dari Mbak Tari. Santet dari rambut. Nah, jadi Mbak Tari bertanya-tanya, kira-kira siapa yang tega melakukan ini sama aku? Jadi orang ini mengatakan itu bukan orang lain, karena syaratnya itu diambil dari tubuh kamu, yakni dari bagian rambut. Nah, jadi setelah pengobatan itu berhasil, berangsur-angsur kondisi Mbak Tari ini membaik. Nah, ketika kondisi Mbak Tari ini sudah kembali 50%, ya, masuk ke 60-65% lah kondisinya, Mbak Tari dia berniat mau melanjutkan pekerjaannya di sana. Tapi bos dari Mbak Tari mengatakan, ya sudah, kamu nggak usah kerja dulu. Kamu balik dulu ke Indonesia. Kamu ketemu dulu sama orang tua kamu. Dan ingat, pesan dari orang Malaysia ini, sahabat-sahabat, yang mengobati Mbak Tari ini, penyakit kamu ini suatu saat bisa kembali lagi, karena sumbernya itu ada di tempat kamu, di rumah kamu. Jadi memang intinya penyakit itu sudah bersarang di rumah Mbak Tari, syaratnya sudah tertanam di rumah Mbak Tari. Mbak Tari sembuh sekarang itu bukan istilahnya ya sembuhnya permanen, enggak. Jadi yang dapat mengobatinya itu ya harus di Indonesia, harus diselesaikan di Indonesia, dan Mbak Tari pun dipulangkan. Dipulangkan dalam arti kata bukan nyusahin kamu di sini, enggak, memang dipulangkan untuk menyelesaikan permasalahannya. Pulanglah akhirnya Mbak Tari ini ke Indonesia, bertemu dengan ibu bapaknya. Ibu bapak Mbak Tari cemas sekali dia, sahabat-sahabat. Ya karena selama ini anaknya sakit, itu cuma dapat kabar sesekali saja. Karena Mbak Tari kan nggak ngurusin handphone dia. Ya palingan ada telepon masuk, kalau ada bosnya atau ada teman Mbak Tari, ya itu diangkat lah. Kalau enggak, kalau lagi ada teman Mbak Tari datang, teleponin ibuku, aku mau ngomong, gitu. Nah jadi ketika ketemu dengan keluarganya, senang sekali lah keluarga Mbak Tari. Melihat kondisi Mbak Tari seperti itu, ya Mbak Tari disuruh istirahat, baru nanti kita cari jalan untuk pemulihan. Nah disinilah, ya entah bagaimana caranya ya Allah mempertemukan Mbak Tari ini bisa dapat nomor istilahnya ya, dapat berkomunikasi dengan saya, ya menceritakan kisah ini dan sekaligus minta penanganan. Nah itulah ya, kita bantu Mbak Tari untuk membuka apa yang sudah dikirimkan yang tertanam di rumah Mbak Tari. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat, ini udah kejadiannya ini udah dari bulan Agustus lalu sebenarnya ya. Agustus, September, November
permasalahan Mbak Tari ini sudah dapat kita selesaikan, tapi baru saya ceritakan sekarang untuk sahabat-sahabat semua. Nah, jadi sekarang pun kondisi Mbak Tari sudah 100% fit, pulih, dan insya Allah habis lebaran nanti Mbak Tari juga sedang mempersiapkan diri lagi nih, dia untuk kembali berangkat untuk kerja di Taiwan, dan ya mudah-mudahan dia bisa kembali ke rumah bosnya yang kemarin yang baik sekali itu untuk membalas budi. Nah, jadi apa yang Mbak Tari minta bantu sama kita di sini, yaitu minta pembersihan rumahnya. Ya, minta pembersihan rumahnya. Alhamdulillah itu sudah kita selesaikan, kita lakukan. Jadi Mbak Tari bilang waktu dia baru-baru balik, ya, itu masih sering terdengar suara pasir, masih sering tercium bau bangke, bau busuk, kayak bau comberan. Itu saat maghrib, dan suasana rumah itu ketika dia balik itu panas dalam arti kata ibu bapaknya yang sudah lansia, yang udah tua ya, ini tidak pernahnya berantem, ribut terus, adu mulut terus. Adik-adiknya ini bangkang, susah sekali disebutin, ya nggak mau ikut aturan lah. Tapi alhamdulillah setelah proses demi proses 3 bulan ya kami lalui, ikhtiar ini berjalan, sekarang udah adem ayem tentram. Jadi kalau sahabat-sahabat mau nanya apa bang yang dilakukan, yaitu tidak dapat kita jelaskan di sini. Nah, untuk santet rambut ini sendiri, nanti setelah video ini tayang akan saya jelaskan seperti apa, karena ini berbahaya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk sahabat-sahabat. Jangan sembarangan ya, jangan sembarangan, karena rambut ini adalah syarat dari tubuh yang bisa menjadi senjata yang menyakiti diri kita. Hati-hati, insya Allah akan tayang di akhir bulan Januari ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Nanti saya akan beri judul santet rambut, karena kalau di Minang pun ya, di Sumatera Barat, Gasiang Tangkurak, nah itu diputarnya juga pakai rambut sahabat-sahabat. Di Jambi juga ada yang namanya santet rambut, itu bisa dibikin apa aja, dibuat pelet rambut, itu bisa jadi medianya juga, dibuat media santet rambut, itu paling efektif juga. Pelet lah yang paling efektif. Kalau rambut itu sudah menyatu atau diolah dengan kebatinan, itu susah untuk berpisah dengan pasangan. Cukup sekian kisah ini, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, ya, diberikan perlindungan, dan semoga kita semua selalu diberikan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk sahabat semua. Tunggu nanti bagian selanjutnya tentang penjelasan santet rambut atau pelet dari media rambut. Terima kasih. Jika ada salah kata, salah ucap dalam menyampaikan kisah ini, mohon dimaafkan. Yang mau konsultasi bisa hubungi WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Terima kasih. Saya Ari Wijaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.